Arahkanlah hatimu dan mari kita beribadah. Pertolongan kita yaitu di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Amin. Dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat disilakan. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah Taurat dan Kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita melakukan hukum kasih ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita menipu diri sendiri dan kebenaran Allah tidak ada pada kita. Namun kalau kita mengaku dengan sungguh, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di tempat yang maha tinggi dan kudus, di saat ini kami umat-Mu datang untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Namun kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa,
yang sesungguhnya tidak patut dikasihani. Dan oleh sebab itu kami sadar Yesus Kristus. Amin. Kepada mereka yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seteruku akan malu, terharu, dan termalu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami mau mendengar, belajar dari firman. Kami mau firman-Mu menjadi pelita di setiap langkah hidup kami dan menjadi terang dalam hidup kami sebagai anak. Amin. Adalah Yerusalem baru. Bapak Ibu, ketika Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, malaikat membawanya sesuai dengan perintah Tuhan, melihat sebuah gambaran sebuah negeri yang dia tidak pernah lihat sebelumnya di bumi. Dan itulah Yerusalem yang baru di dalam kerajaan sorga. Ada 5 hal yang menjadi penting untuk kita belajar, memahami tentang bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya kepada Rasul Yohanes, dan dia melihat gambaran yang indah tentang kerajaan sorga itu. Pertama, Bapak Ibu, adalah kota itu, sorga itu, Yerusalem baru itu, gerbangnya ada 12. Setiap sudut mata angin, baik utara, selatan, timur, dan barat, gerbangnya ada 33 buah. Menandakan bagaimana janji Allah bagi bangsa, yaitu ke-12 suku, dan di atas batu tertulis nama para rasul, 12 rasul Yesus. Menandakan bahwa bagian yang paling utama adalah kerajaan surga itu terbuka, tersedia bagi semua orang yang percaya, baik bangsa perjanjian Israel maupun bangsa yang percaya dari buah pemberitaan Injil oleh para rasul sampai dengan kita hari ini. Yang mau diingatkan dalam Wahyu Yohanes ini, semua orang percaya di dalam nama Kristus Yesus, masa depan kita adalah Yerusalem yang baru. Amin. Lapisan dari seluruh tatanan yang ada di dalam kerajaan sorga, dengan 12 lapisan permata yang indah, itu menunjukkan kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan Allah di dalam kerajaan sorga itu. Maka semua kita harus merenungkan bagaimana kekuatan, kehormatan,
kekayaan dan kejayaan surgawi itu tercipta dalam lingkup hidup hari ini, supaya surgawi itu di bumi sama seperti suasana surgawi di tempat di mana Allah menunjukkan bagi Yohanes. Semua kita pasti merindukan tempat itu. Tujuan akhir hidup kita adalah di sana. Betapa mulianya kita mendapat bagian di dalam kerajaan itu. Allah adalah terang, anak domba adalah lampunya, menandakan bahwa di sana tidak memerlukan matahari atau bulan untuk kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber terang itu yang menjadi utama dalam seluruh keadaan surga. Apa maksud yang ketiga? Dalam kehidupan kita hari ini, belajarlah untuk menyerahkan diri di dalam terang kasih Allah itu. Kita hari ini bukan lagi anak-anak gelap. Kita adalah dalam perayaan perjamuan kudus. Kita menikmati tubuh dan darah Kristus, domba sembelihan itu, anak domba itu. Maka kalau tubuh dan darah Kristus ada menjadi bagian dalam hidup kita, iman percaya kita harus kuat sungguh bahwa Kristus akan bercahaya dalam hidup kita. Dia mau pakai kita menjadi alat kesaksian. Siang dan malam kita tidak akan menemukannya. Dan itu kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Sumber terang adalah Allah Bapa, Kristus Yesus anak domba adalah lampunya. Betapa kuasanya Allah Tuhan kita yang kita imani. Dan hari ini dalam perayaan perjamuan kudus kita hendak menikmati tubuh dan darah Kristus. Betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Semua orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan mendapat bagian di sana. Kepastian janji itu kita terima di dalam nama Yesus Kristus. Sebab kita semua dibaptis, dimeterai dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Ingat ini selalu. Jangan lagi kita keluar ada meterai-meterai baru bikin kotor testa ini. Karena kita mudah mengambilkan. Jangan. Kita sudah tercatat dalam buku kehidupan. Maka yakin dan percaya kita pun punya tempat ada di sana. Asalkan apa? Kekejian, kenajisan, laknat, dusta, dan segala hal yang tidak dikehendaki Allah harus ditanggalkan. Kebencian, dosa, dan segala kehidupan kita yang tidak berkenan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan oleh sebab itu, mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini menguatkan kita. Semua kita sudah punya nama. Bagaimana kemudian ketika kita dipanggil, semua pintu itu terbuka, kita dimasukkan ke tempat yang sudah Tuhan sediakan. Segala hal yang membuat kita jauh dari kekudusan Tuhan. Tadi poin 3 penting, kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus ada di dalam kita. Halaukan, tanggalkan segala dosa. Perhatikan ini baik. Ketika kita tercatat dalam buku kehidupan, hari ini kita mengimani di dalam kota itu ada pohon kehidupan yang berbuah setiap waktu, tiada henti. Perhatikan kata-kata ini dengan baik. Oleh sebab setiap bulan dia selalu berbuah, dan sungai di kiri kanannya selalu mengalir segala berkat. Pohon segala berkat selalu memberi berkat tiap-tiap waktu. Wajar besok makan apa, besok pakai apa, besok bagaimana anak-anak, besok keluarga seperti apa. Kita terjebak dalam konsep kehidupan duniawi, lalu kita lupa berkat damai surgawi itu melimpah tiap waktu. Sama dalam hidup kita tiap-tiap waktu
pohon kehidupan itu selalu berbuah. Mari bersama kita memahami dan menghayati, supaya kita tidak terseret oleh keadaan dunia di dalam kekhawatiran dan segala hal goyahkan iman percaya kita. Lalu kita lupa akan kasih karunia Yesus Kristus. Berkat terakhir yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus pada ayat yang kelima dari pasal 22. Kemuliaan Allah dinyatakan dan kita mendapat tempat untuk memerintah bersama Dia di dalam kerajaan. Tidak pernah ada janji seperti ini yang diberikan oleh dunia. Oleh siapa? Yesus Kristus. Jaminannya pasti ya dan amin. Kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita menjadi satu bagian di dalam kasih Kristus. Satu di dalam pengharapan, satu di dalam kasih, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Dan firman hari ini pada minggu tadi pagi mengingatkan kita, Mazmur 85 ayat pertama hingga 14 memberi penggambaran doa dan pemulihan harus terus terjadi tiap-tiap waktu dalam hidup kita. Supaya apa? Pada waktunya semua kita mendapat tempat di Yerusalem yang baru. Di dalam Yesus Kristus untuk Yerusalem yang baru, segala kemuliaan, kejayaan, kekayaan, dan keindahan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita di dunia hari ini. Sebagaimana kita dituntut untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di bumi, suasana surgawi itu harus juga dinampakkan di dalam kehidupan kita di bumi. Supaya apa? Penggenapan firman itu terjadi dari waktu ke waktu. Saudara Kristus layak untuk kami terima di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Dengan sukacita kita hendak ada dalam perayaan perjamuan kudus ini. Mari bersama dengan sukacita kita siapkan hati dan tubuh kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Benar, kemari minumlah. Rohani 155 ayat yang kedua kita lakukan. Marilah semuanya sudah.
Itulah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dipecahkan demi keampunan dosa-dosa kita. Itulah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pada meganya yang kudus, dengarkanlah pesan firman Tuhan. 16 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Marilah semuanya sudah selesai. Roti yang dipecahkan ini, itulah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah makanlah, bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dipecahkan demi keampunan dosa-dosa kita. Cawan minuman syukur yang di atasnya kita mengucap syukur,
itulah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah